Selamat selamat datang bagi teman-teman yang udah hadir. Selamat datang di kelas Kanva batch 4 milik Bu Masrufah bekerja sama dengan Mr. Yuda Angga Utomo sebagai host. Kita akan belajar mengenai game interaktif di Canva. Baik, bagi teman-teman semua, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mempelajari teori. Sedangkan besok kita akan praktek. Kalaupun sekarang kalian mau sambil membuka Canva, tidak masalah. Akan tetapi, kalau memang nanti terlalu cepat, jangan sedih, jangan gundah gulana, karena prakteknya pada dasarnya akan dilaksanakan besok, teman-teman semua. Sepertinya total peserta kita 70 ya. Malam minggu sebenarnya hari ini Pak ya. Ini luar biasa pesertanya belajar di malam minggu. Keren buat kalian yang menyempatkan waktunya untuk belajar bersama kita. Saya nggak cek Pak, kayaknya ada peserta yang belum masuk. Jadi kan ketika mengisi daftar hadir itu kan biasanya setelah ada slide keduanya itu kan masuk grup WA tuh, kayaknya banyak peserta yang lewat tuh. Jadi ada beberapa peserta yang chat pribadi saya belum masuk ke grup. Aduh, Tapi sih sekarang udah masuk. alhamdulillah Bu. Meski agak berkurang pesertanya, kalau yang kemarin itu bisa sampai 100 karena kita melakukan promosi yang cukup masif. Kebetulan FYP, kalau yang ini kurang FYP, jadi ya segini. Oh iya, kita tadi udah sambil ini Pak ya, bincang-bincang masalah Facebook Pro kan? Iya, Maksudnya Facebook profesional? iya. Oh, saya kira singkatannya itu Facebook Premium, kayak kalau Canva Pro kan Canva Premium tuh. Nah, saya Mm-mm. kira Facebooknya itu premium, Oh, jadinya bakal premium harus enggak? bayar gitu. Ternyata enggak ya, memang kita Mm-mm. mengajukan Facebook profesional, Mm-mm. terus ada AdSense-nya lah gitu kan, AdSense-nya. Dapat $30 itu dalam waktu, oh kira kalaunya ini kan tadi kata Bapak kan kalau dapat hadiah ya, dapat saweran, kalau di TikTok kan saweran gitu kan. Mm-mm. Kalau di sini nggak iklan kita, Bu. Oh, kayak di ini YouTube ya. Mm-mm. Instagram juga gitu, Pak. Iklan juga kayaknya deh. Ada, emang di Mm-mm. Instagram. Jadi kalau orang itu lihat lihat akun kita, ntar kan ada iklan tuh. Mm-mm. Nah, iklan-iklan itu mungkin yang kasih income gitu. Tapi Oh, tidak sebanyak kayak di YouTube, Pak ya. YouTube itu AdSense-nya lumayan, kalau di Facebook sama Instagram tuh baru-baru aja kan. iya, tapi ribet di Facebook itu karena nggak bisa pakai apa lagu-lagu yang Begitu ya, lagi Pak? hits. Mm-mm. Nanti kena band dia. Bapak Ibu Oh, diajari jadi konten kreator juga tah? Enggak, Bu. Ini itu Pak atas Yuta. dasar pribadi aja. Oke. Saya Selamat tuh datang nggak ada. Oh, untuk teman-teman semua. sudah. Enggak. Lanjut, Bu. Gimana, Bu? Kalau saya tuh masih belum dapat key-nya untuk
di Instagram, Facebook, atau YouTube. Mungkin belum ada waktu fokus ke sana kali ya. Mungkin kalau difokusin juga eee, bisa jadi income juga kan. Saya masih fokus di Canva. Canva ini aja saya sudah keteteran, Pak. Betul banget, Bu. Eh, tapi daripada konten kita dicolong orang, kurang ajarnya Iya, itu gitu, Bu. iya bener Pak ya. Mm-mm. Nggak bilang lagi ya kan. Ini gua, uh-uh. Selamat datang buat teman-teman semua yang udah join bersama kita dalam kelas Canva Batch 5 ini. Insya Allah kita akan memulai kelas Canva ini pada jam 19.10. 10 menit kita menunggu yang lain untuk join. Ada nggak ada, tetap kita laksanakan pada jam itu. Tenang aja. Bu Risa. Saya salah fokus ini sama fotonya Bu Risa. Kenapa Brisket? Iya. Nampak anggun sekali Bu Risa. Nggak gerak-gerak berarti. Iya. Berasa ini sebenarnya kami sudah siap sedia dari jam berapa tadi? Saya bukanya tuh 18.2 18. 19.25. 19.25 Mm-mm. itu udah ada peserta masuk, Pak. Udah ada peserta masuk, keren Luar sekali. biasa. Mm-mm. Pak Rahmat Soleh, keren. Kayak tadi ini. Saya ini sambil menguap. Nggak apa-apa, SMP 3 Martapura. Martapura. Martapura Itu tuh juga ada ini. artis Kalimantan Selatan, Pak, sama daerahnya saya. Provinsinya sama, Oh, oh. dari Kalimantan. Halo teman-teman semua, ini juga saya sambil live di Facebook. Luar biasa serius, Pak. Saya mau buka Facebook Bapak. Iya, Saya mau iya. buka Facebook Bapak, luar biasa. Saya buka Facebook Bapak. Enggak coba. eh ada satu fitur yang kita itu ternyata harus siaran langsung, Bu, selama 2 kali. Loh, kok kalau pakai yang Pro tadi? Jadi fitur apa iklan in stream apa itu. Kalau enggak gimana? Enggak Kalau jadi Pro lagi? enggak kebuka-buka dia. Jadi kayak Ah, ada misi-misinya gitu loh, Bu. wah, nanti kita Mm-mm. kapan-kapan Pak Yuda nih ngasih materi algoritmanya gimana nih? Boleh. Nama FB-nya apa, Pak? Apa ya? YUDHA Anggia Utomo. Pak Rahmat Soleh. Kan? Pak Rahmat nih berarti nggak tega tenanan. Khairun Nisa. Selamat datang buat teman-teman semua. Ini buat teman-teman yang hadir, kami ucapkan selamat datang pada kelas Canva Batch 5 yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 19.10. Masih ada waktu teman-teman semua buat kalian yang ingin ke belakang atau kalian ingin sholat dulu barangkali, saya beri kesempatan. Karena tadi saya ke belakang pun saya sholat dulu. Saya kalau orang lihat-lihat kayak gini tuh berasa pengen tak ceramai gitu. Padahal nyatanya diri saya sendiri yang butuh diceramai. Pak Rahmat Soleh, wah bergabung bener nih Pak Rahmat Soleh. Oh, masuk ke ini ya. Masuk ke Facebook. Pak Guru kan belum pulang. Anu lembur di rumah dikerjain administrasi. Enggak, ini adalah salah satu ciri khas saya kalau ngonten ya pakai baju ini. Iya, baju safari juga Mm-mm, biasanya tuh. mm-mm.
Jangankan ini, saya pun di Malioboro pakai baju ini malam-malam dilihatin orang banyak. Betapa itu membuktikan bahwa saya tidak punya malu. Mental saya tempa di sana, Bapak Ibu semua. Baik, salam dari Kendari. Salam juga Kak. Sehat selalu Pak Haryanto. Pak Haryanto, ini maghrib sekali nih kayaknya di sana ya. Sama kayak Bu Wiwi ini. Nih, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu kena apa? Lain ya. Aslinya ini kameranya tuh jelek. Aslinya tuh apa nih? Laptop itu kan kameranya jelek ya. Tapi bisa diakali dia agak lebih bagus pakai ini nih. Apa nggak kelihatan? Nggak agak kelihatan. Pakai ring light. Pakai ring light. Pakai ring light. Nih bisa kelihatan dari sini. Ya. Nah, salah satu senjatanya bagi konten kreator. Untuk yang saya kurang jelas ya. Sinten ini yang berbicara? Haryanto. Oh, Yang Pak Haryanto, salam itu. kenal Pak. Enggak Pak, saya bercanda Iya. kok Pak. Apa Ya, kurang bagus jelas kok, Pak. ini? Oh, Pak Haryanto dari mana nih? saya dari Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oh, masih Jawa. Jawa. Iya, Ya, Jawa. suaranya habis demo ya Pak. Kenapa ini? Enggak, itu ada yang komentar suaranya habis. Demo bener. Demo ke kepala sekolah. Dikasih gawean terus. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Haryanto. Selamat bergabung. Iya. Ya, 1 menit lagi kita akan mulai. Saya juga akan membuka jadwal kita, membacakan jadwal yang sudah kita sepakati. Halo, Baik. boleh nanya enggak? Oh, silakan Pak. Silakan Pak. Halo? Iya, silakan Pak. Halo. Boleh no. Ini saya pengen tahu caranya itu buat sekiranya ngomong sendiri itu apa Bang? Kita Apa ngomong namanya itu? stand up comedy Pak. Itu ngomong buat sebuah tulisan nanti berbicara gitu. Oh, itu pakai gambar Soalnya kemarin nanti. saya nyoba-nyoba enggak bisa gitu. Baik Pak, saya jawab dengan jujur, saya pun belum tahu. Nanti barangkali bisa kita pelajari bersama. Belajar bersama Pak. Belajar bersama. Saya kemarin lihat lihat IG-nya apa YouTube gitu lupa. Ini Mbak ini. Mbak siapa namanya? Ini Mbak. Bu Mas Rufa. Bu Mas Rufa. Iya, benar. Oh, Mas Rufa. iya. Nah, itu gimana tuh, Bu? Kasih tahu, Bu, jangan pelit ilmu, Bu. Dosa. Diajab Allah, tahu enggak? Guru yang pelit ilmu nanti. Ya, takut saya nih. Karena nih, Pak Haryanto kayaknya nggak sabar lagi nih. Oke. Kita bahas itu juga, Pak, di sini. Baik, sudah masuk jadwal, Bu? Mana? Oke, lanjut ke pembukaan dulu. Oke, kita buka dulu ya Pak hari ini, nanti kita jawab pada sesi tanya jawab. Siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Yang terhormat Ibu Mas Rufah selaku pemateri kita yang tidak diragukan lagi ke Canva-nya. Kalau dibelah dadanya isinya Canva. My Canva is my life. Baik, yang saya hormati teman-teman semua, para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di malam minggunya. Barangkali ada janji dengan pacar, dengan pasangan, dengan suami, dengan istri. Tapi harus terpending mengikuti pelatihan ini. Kalian semua hebat. Insya Allah kita akan melakukan pelatihan mengenai pembuatan
game interaktif dan seru menggunakan media Canva, teman-teman semua. Tanpa berlama-lama, saya akan membacakan rundown acara kita yang Pak Insya Allah akan kita laksanakan dalam 2 hari ke depan. Yang pertama, satu kehadiran peserta di ruang Zoom, saya kira ini sudah. Kemudian pembukaan, foto bersama, dan daftar hadir. Nanti akan saya share selanjutnya setelah sesi foto bersama. Barangkali seperti itu atau di tengah-tengah nanti ketika pemateri memberikan penjelasan. Kemudian yang keempat, alat dan teknologi Canva yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 20.15 sampai 20.30. Kemudian yang kelima, kita ke seksi tanya jawab atau diskusi. Yang perlu kita pahami dari Bapak Ibu semua bahwasannya kali ini kita hanya belajar mengenai materi. Adapun teman-teman semua sambil membuka Canva itu tidak masalah, tapi kalau kalian nanti terlewat atau ada problem-problem seperti apa, bisa kalian tanyakan di sesi tanya jawab, atau barangkali nanti kita akan pelajari itu semua nanti ketika praktek berlangsung, yakni pada Minggu 25 Agustus 2024 alias besok. Ya, saya panjangin aja kalimatnya biar kelihatan keren kan jadi host. Gitu. Baik, tanpa berlama-lama Bapak Ibu semua, buat yang baru hadir jangan kaget karena bahasa saya seperti ini ceplas-ceplos, tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa. Saya hanya ingin memperius suasana seperti itu untuk baik. Sekiranya itu, Bu Mas Rufah, adakah ada yang ingin disampaikan dalam pembukaan ini? Terima kasih Pak Yuda yang kali ini telah menjadi host pada kegiatan kelas Canva Batch 5. Sebelumnya kami telah bekerja sama dengan Pak Yuda di kelas Canva Batch 4. Sebetulnya beliau juga akan mengisi materi pada hari ini karena kesehatan Pak Yuda dan kesibukan beliau yang luar biasa sehingga kami tidak bisa menentukan bagian mana saja untuk menyampaikan materi. Jadi saya bersedia untuk menghandle Pak Yuda jadi host karena suara Pak Yuda juga mulai habis ya. Jadi saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu peserta yang terima kasih telah bergabung di kelas Canva Batch 5. Saya juga mengucapkan selamat datang juga kepada peserta yang dulunya di kelas Canva Batch 4 terus mengikuti kembali kelas Canva Batch 5 dan insya Allah tetap ikuti kelas Canva batch 6 berikutnya tentu dengan tema yang menarik lainnya. Saya serahkan kembali kepada Pak Yuda untuk pembukaannya. Baik, terima kasih Bu, pembukaan yang jujur sekali karena sebenarnya buat teman-teman semua ini saya ingin mengisi materi, tapi karena maklum saya kemarin jadwal saya sangat padat, habis dari Korea Utara, habis datang ke kondangan anaknya Kim Jong Un. Oh, subhanallah. Jauh sekali. Subhanallah. Baik, jangan kaget ya Bapak Ibu. Saya itu ternyata di konten body nggak sukanya kayak gini aja, ceplas-ceplos. Baik, kita ke acara selanjutnya ya, Bu, yakni foto bersama. Bisa di-on-kan dulu kameranya. Ya, teman-teman semua. Bisa di-on-kan. Terus ya di-on-kan. Tadi ada yang izin juga, nggak apa-apa, silakan izin. Kita akan memasuk ke sesi foto bersama, ke slide pertama. Ada Bu Arif Nurmansyah. Nggak apa-apa Kak Ratih, bebas. Bu Erik Puspitasari Devriandi untuk melakukan sesi foto bersama. Bu Mas Rufah sama screenshot ya apabila saya mengalami kendala. Oke, baik, slide 1 karena sudah terbuka semua, kita melakukan sesi foto tua bangka.
Jadi ora iki 1 2 3. 1 2 3. Lah malah hilang. 2 gak. 2 gak. Bisa nggak sini? Laptop. Bu, tolong Bu di Bu Mas Rufa. Anda masih di mute itu Bu. Tolong jangan di mute Bu. Sepertinya nggak bisa nih. Iya, saya sambil screenshot maksudnya. Maaf ya Pak. Ya, Sebentar. nggak apa-apa, coba di screenshot Bu. Ya, ini sudah slide terakhir. Bisa. Oke. Bisa Bu, bisa di saya. Oke. Pesannya laptop dapodik. Pusing. Oh, gitu Pak. Oke. Sudah Bu? Oke, sudah juga saya. Biar banyak Oke, fotonya. terima kasih kepada teman-temanku semua yang udah membuka kameranya, jadi kelihatan ini banyak yang cantik-cantik. Saya berasa diliatin orang banyak ini. Oke, Bu Ratna, mingkem Bu, nanti tidak giginya kering. Baik, kita ke acara selanjutnya teman-teman. Atau kita menginjak ke acara selanjutnya, yakni konsep pengembangan game. Sebenarnya nggak apa-apa ya Bu ya, langsung saja ya, karena waktunya sudah melewati batas ini. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Mas Rufah. Terima kasih Pak Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih kepada para serta yang telah meluangkan waktunya pada hari ini, Sabtu malam, dan insya Allah besok juga Minggu malam kegiatan kita, yaitu adalah dengan tema membuat game interaktif yang seru. Ini harusnya yang nih Pak, saya salah ketik dan seru. Kalau tata bahasanya ini agak lucu ya Pak ya, game interaktif dan seru. Sebenarnya yang seru gitu. Nggak apa-apa Bu, bebas buat Ibu, menang pokoknya. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, untuk fasilitas peserta yang didapat pada kelas Kampa Batch 5 ini, pertama adalah nanti akan menerima buku e-book digital, buku digital tentang membuat game interaktif dan seru. Tidak hanya itu, nanti peserta juga mendapatkan rekaman Zoom, lalu sertifikat apresiasi, dan merchandise Canva bagi 5 peserta yang beruntung nanti dikirimkan. Lalu selanjutnya tidak hanya itu, peserta juga akan di e-book digitalnya itu Pak nanti ada template gamenya. Nah, kalaunya berkata tentang template, jadi tinggal ganti-ganti aja Bu ya. Nah, tinggal diganti aja. Apalagi Canva itu mudah banget kalau soal modifikasi ATM-nya mudah banget di Canva. Jadi nanti peserta juga dapat. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya juga tidak bisa menyapa satu-satu yang Bapak Ibu berkesibukan untuk off kamera, boleh, tidak apa-apa. Nanti yang tidak sempat hari ini juga bisa nanti kalau pengalaman mungkin peserta kelas Kampa Batch 4 kemarin nanti akan ada link. Link itu mencakup semuanya absen, terus data peserta ya Pak ya, absen, terus ada sertifikat, terus ada e-booknya juga di situ ada, nanti ada rekaman hari kedua. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Dan link itu pasti akan disematkan di WhatsApp group. Nah, jadi silahkan akses saja di WhatsApp group yang nanti disematkan. Seperti biasa, sertifikat nanti insya Allah akan diproses selama 1 minggu. Karena ada beberapa kegiatan juga, jadi beri waktu kami untuk sertifikatnya selama 1 minggu. Insya Allah nanti di-share juga di WA grup kita. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kelas Kampa Batch 4 itu tentang membuat situs web kelas. Nah, jadi mungkin ada beberapa peserta yang baru hadir di kelas Kampa Batch 5 atau yang sudah dari kelas Kampa Batch 4. Jadi ternyata Canva itu banyak banget the secret rahasia-rahasia yang bisa
explore lagi di Canva. Mungkin Bapak Ibu belum mengetahui sebenarnya Canva itu banyak banget fitur-fitur yang bisa kita modifikasi untuk dibuat apa dalam media pembelajaran. Salah satunya pada kelas Canva Batch 4 kemarin itu adalah membuat situs web kelas. Nah, mudah banget navigasinya dan sekarang ternyata Canva itu juga bisa nih Pak Yud membuat game interaktif yang seru. Nah, jadi kalau kita bisa mengeksplor di Canva, apapun bisa insya Allah dibuat gitu. Betul, Bu. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini tenaga pendidik semua ya Pak Ibu ya. Saya coba ini dulu mau menanyakan sudah pro semua ya Pak Ibu ya, Canva-nya pro semua ya. Pendidikan maksudnya. Ya, harusnya sudah pro. Kalau memang pendidikan ini udah pro. Belum Kak, belum Bu. Ada yang Aduh, belum? kasihan. Ibu ngajar di mana Bu? Man 1. Oh, madrasah ya. Saya juga dari madrasah Bu. Nanti Ibu bisa japri saya aja Bu ya. Siap Bu. Karena memang Ibu siapa sih? Ibu Cemrut. Teman saya Keren Pak. sekali. Teman saya. Nah, sedikit. Oh alah, Bu Zumrotus ada. Ya Allah. Dosa Anda, Bu. Salam kenal Jona tuh sama berdua. Salam kenal, Bu. Kamar tuh. Mereka pelatihan di Jakarta tuh Pak, kayaknya. Wow, ikut dong. Ajak Pak Yud katanya. Yo, Oke, nggak pernah pengen ngerasain yang naik pesawat. Yang dari madrasah memang ada beberapa kendala yang tidak ini banget, nggak risk banget ya. Karena nggak ada ini ya, akun belajar.id-nya nggak ada. Jadi belum kerjasama mungkin ya kan. Jadi kalau yang dari di bawah ke naungan Kementerian Pendidikan itu ada belajar.id ya Pak Ibu ya. Jadi saya kira yang dari Kementerian Pendidikan itu semuanya pro. Berarti kalau peserta di sini yang Kementerian Pendidikan itu berarti sudah pro. Kecuali yang dari Kementerian Agama nanti bisa kita share japri aja lah. Ya, japri itu beliau punya cara-caranya. Bukan Iya, tanpa sadar kalau nggak ada cara ngakalinnya. Semoga bisa lah kadang. Ini oh ya tadi, nah kan saya agak lupa nih. Akhir-akhirnya agak pelupa nih Pak. Nggak apa-apa Bu, sama kayak konten saya yang tadi tuh, lupaan. Oke, lanjut ke membuat game interaktif. Nah, Bapak Ibu pernah bikin game nggak nih? Pernah bikin game nggak? Atau pernah mengikuti pelatihan bikin game? Belum Bu. Belum Pak. Belum Pak. Saya wakili, tenang aja teman-teman. Yuk, jawab juga nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang program yang sedang dijalani sekarang ini kan yang dari Kementerian Pendidikan itu namanya pembatik ya? Bukan lagi ngebatik ya Pak? Bukan bikin batik ya, tapi pembatik. Oh, bukan. Pembatik, mungkin itu sudah masuk mau ke level 2 Pak Ibu ya. Nah, jadi dalam pembatik itu ada yang kalau dulu angkatan saya tahun 2021 itu ada mereka kasih rekomendasi bikin game gitu. Jadi Bapak Ibu nih kita share ya, walaupun sudah ada yang di level 2 nih Bu Eka, luar biasa semangat Bu Eka, sampai jadi duta teknologi ya Bu Eka ya. Amin. Keren. Sudah level 2. Saya cuma jadi duta sampo lain Bu. Oh, duta sampo lain Pak. Rambutnya nggak ada. Siap. Nah, waktu kami itu Bapak Ibu ya, untuk aplikasinya itu namanya App Smart kalau nggak salah, App Smart untuk bikin game edukasi. Terus ada juga namanya Articulate Storyline, saya lupa. Articulate Storyline. Nah, Articulate Storyline tuh. Ya, SAC benar. Itu berbayar Ibu ya. SAC itu berbayar, mungkin ada beberapa kali percobaan. Itu masih gratis 30 hari kalau nggak salah, kalau angkatan dulu saya itu, seingat saya gratis gitu. Nah ternyata itu masih belum mengenalkan Pak, saya belum mengenalkan. Dan sekarang ternyata di Canva juga bisa gitu. Di Canva juga bisa bikin seperti interaktif gitu ya, seperti interaktif. Dan pernah belajar juga saya menggunakan Articulate Storyline itu mudah-mudah sulit gitu, mudah-mudah sulit. Nah, ini
ternyata saya coba explore di game interaktif menggunakan Canva, ternyata bisa kita modifikasi walaupun masih sederhana ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan Canva itu mudah kan Bapak Ibu ya, mudah penggunaannya. Nah, standar lah maksudnya Bapak Ibu yang masih belum mengerti banget, belum menguasai banget yang pakai bahasa-bahasa pemrograman, bahasa-bahasa pemrograman komputer lah, saya juga agak ribet gitu. Di Canva pun bisa gitu. Nah, saya coba share screen ya Bapak Ibu ya. Share screen, mana share screen saya? Oh, bukan. Oh ini. Ini ya, oh benar. Share. Loh. Isukan now share screen. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Bu, aman. Serius, yang kelihatan apa ini? Definisi Canva interaktif. Oh, wah saya ini keren ya laptop suami saya. Wah keren Bu, beda sama yang kemarin. Buat teman-teman yang nggak tahu, laptopnya Bu Mas Rufa yang kemarin tuh ngeselin sekali. Tidak kelihatan. Bu Siti Saadah SMA N1 Sindangkerta. Sinyalnya gimana Bu? Dipastikan kuotanya ada, wifi-nya sudah dibayar. Saya nih kemarin juga udah muncul sekarang, oh ya masih loading mungkin tadi Pak. Iya Bu. Kita lanjut Pak ya. Ya lanjut Bu. Nah ini nanti e-booknya nanti bisa nanti di-share kepada Bapak Ibu ya. Jadi ini tentang game interaktif Shiro dengan Canva. Oke lanjut, jadi ada 3 konsep dasar pengembangan game. Nah jadi Bapak Ibu, kalau game itu berarti kan bermain nih Pak ya, happy nih anak-anak harus happy. Betul. Dengan apa? Tapi kita juga mau bikin game itu, kan banyak game tuh, game cuma bukan pendidikan ya, maksudnya game di Android gitu kan banyak gitu loh. Cuma kan kita nggak bisa mengganti materinya sesuai kita inginkan gitu, sesuai dengan materi pembelajaran pada hari itu misalnya, atau hari besoknya dipelajarkan gitu kan. Pasti terkendala dengan kurangnya konten sesuai dengan materi. Nah, bagaimana kalau kita pengen sesuai dengan materi kita buat sendiri tapi dengan yang sederhana, itu menggunakan aplikasi Canva. Nah, saya bikinnya sehari aja bisa Pak. Wow keren Bu. Ya saking mudahnya tadi si Canva. Nah ini definisi game interaktif. Nah kalau yang interaktif nih pandangan Bapak Ibu sekalian atau Pak Yuda nih, interaktif maksudnya apa sih Pak? Interaktif. Interaktif itu adanya jenis permainannya ini Bu. Adanya timbal balik gitu loh Bu. Iya interaksi ya Bu. Interaksi ya itu Bu. Lagi dulu Facebook kok ditanya ini. Saya ngeprank Bapak nih. Ya kan? Enggak, lanjut Bu. Oke. Saya akan menyimak nih. Kayak Pak Rahmat Soleh. Nah, jadi ada interaktifnya ya Pak Ibu ya, bermain dan juga berinteraksi. Nah, kalau game edukasi tentu gamenya itu berkaitan tentang pendidikan, menyenangkan, pengetahuan, keterampilan pemain. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui game interaktif itu adalah ada interaksinya, otomatis kita kalau ingin membuat berarti harus ada interaksinya nih kan Pak. Terus ada edukasinya karena kita sesuai dengan profesi kita sebagai tenaga pendidik dan sesuai mata pelajaran yang kita ampu. Nah, ternyata pada konsep pengembangan game itu ada yang disebut dengan mekanika game. Nah, mekanika game itu apa? Itu aturan, sistem, dan cara kerja yang mendasari sebuah permainan sederhana. Nah, ini secara teorinya ya Pak Ibu ya, ada mekanika gamenya. Itu pengertiannya. Lalu contoh mekanika gamenya ini apa? Nah, pertama itu ada namanya platformer. Pernah kan Bapak Ibu lihat game yang melompat, berlari, memanjat untuk melewati rintangan secara sederhana. Ini cukup sederhana Bapak Ibu ya untuk dicerna kita sebagai tenaga pendidik yang memang lulusannya adalah sarjana pendidikan, bukan sarjana komputer gitu loh. Nah, jadi ini dasar banget nih kolonya mungkin yang sudah mereka yang ahli ini sudah panjang banget nih, platformer itu apa aja, efek itu apa aja, sutur itu apa aja. Ini secara garis besarnya aja. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika ingin membuat game,
ini sudah ada referensinya nih. Saya mau bikin game yang melompat, saya mau ingin game yang ada berlari-larinya gitu. Nah, di sini juga di mekanika game ini adanya RPG itu sistem leveling. Nah, pertarungan berbasis giliran atau real time, inventory, dan skill tree. Nah, ini nanti levelnya apa? Levelnya kalau kita tenaga pendidik Bapak Ibu ya, mungkin levelnya seperti ini, soal mudah, soal sedang, atau soal yang hot gitu ya. Level 1, level 2, level 3 seperti itu. Terus ada shooter, menembak, reload, aiming, dan sistem cover. Ada puzzle, memecahkan teka-teki. Nah, nanti misalnya bikin game yang temanya memecahkan teka-teki, menggabungkan objek atau menemukan pola. Terus ada juga mekanika game tentang simulasi, mengolah sumber daya, pembangunan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Seperti itu. Nah, ini sebagai referensi Bapak Ibu ya. Saya sambil lihat di chat aman-aman. Nah, setelah kita mengetahui mekanika gamenya, kita tahu desain level. Nah, desain levelnya. Jadi, desain level yang baik berperan krusial dalam mengatur alur cerita. Ini bisa nanti Bapak Ibu simak di e-booknya. Menciptakan tantangan. Nah, jadi siswanya ini tertantang nih untuk menyelesaikan tantangan. Jadi setiap tantangan misalnya ada pertanyaan sesuai dengan materi yang kita ajarkan Bapak Ibu ya, ada pertanyaan nanti masuk lagi level yang lain. Jadi bertahap seperti itu. Nah, membuat pemain merasa terhubung. Nah, level yang dirancang dengan baik akan membuat pemain merasa terhubung dengan dunia game dan ingin terus menjelajahinya. Nah, ini desain levelnya. Kita lanjut. Nah, ini dia desain level. Ini prinsip-prinsip desain level. Jadi, ada beberapa prinsip desain dalam desain level. Pertama itu linear. Linear itu berarti nggak bolak-balik ya Pak Ibu ya. Kalau di konsepnya nggak bolak-balik gitu. Jadi level dirancang dengan jalur yang jelas. Dan pemain harus mengikuti urutan tertentu untuk menyelesaikan game. Cocok untuk game dengan cerita yang kuat. Misalnya nih Bapak Ibu, mau bikin game dengan desain level linearnya adalah mencari jalan keluar. Nah, berarti si anak tadi menjelajahi suatu tempat agar mereka bisa mencari jalan keluar. Nah, ini namanya linear Bapak Ibu ya. Menyelesaikan beberapa tahap untuk mencapai keberhasilan. Itu game linearnya. Terus ada yang non-linear. Non-linear ini seperti apa? Jadi pemain memiliki kebebasan untuk menjalani level dengan berbagai cara dan menemukan rahasia. Nah, ini bisa diartikan seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi ada mereka mau milih soal yang mana nih? Misalnya saya kasih gambaran, misal dalam game itu ada soal pilihan ganda, ada menjodohkan, dan ada apa kira-kira satunya ya? Menjodohkan, menghubungkan benar salah misalnya seperti itu ya, benar salah kan soal seperti itu ya kalau asesmen ya Pak Ibu ya. Pilihan ganda, menjodohkan atau benar salah. Nah, nanti siswa memilih. Nah, ini bukan linear Pak Ibu ya, ini non linear. Jadi dia memilih aja kalau dia mau ke soal pilihan ganda aja, silahkan klik pilihan ganda aja. Jadi ada beberapa soal di pilihan ganda tersebut gamenya. Terus ada open world. Nah, ini bukan linear, bukan non-linear. Jadi mereka bebas saja menjelajahi dunia game yang luas tanpa batasan yang signifikan. Cocok untuk game yang ingin memberikan kebebasan penuh kepada pemain. Nah, jadi dia bebas aja, ngerjain aja, nggak ada pilihan kayak tadi, tidak ada tantangan untuk naik level, terserah aja itu desain levelnya. Lanjut ya Pak Yud ya, aman ya suara saya ya? Lanjut Bu, aman. Lanjut. Nah, tadi telah aman, kita lancar, belajar sejahtera. Udah belajar desain level, udah desain levelnya. Jadi sambil nih, kalau Pak Yud mau bikin gamenya yang linear, non-linear, atau open world nih? Pak Yud. Saya apa ya Bu ya? Linear Bu. Kalau saya tiga-tiganya oke aja lah Bu. Saya mah. Saya mancing Pak Yud aja nih. Nah, di sini nanti e-booknya di-share ya Bapak Ibu ya.
Di e-book ini juga ada link template-nya nih Bapak Ibu. Nah, kita coba nih ya. Nanti pasti kalau saya tampilkan link template-nya pasti banyak yang bertanya-tanya. Nanti pertanyaannya di akhir. Coba saya klik di sini ya. Ini muncul nggak Pak Yud? Nggak nih kayaknya. Gimana, Bu? Nggak muncul ya? Enggak, masih sama tadi link Oh, masih template sama video. tadi. Berarti saya stop share dulu ya. Iya. Nah, saya mau ini adalah salah satu contoh game linear nih Pak Ibu. Mana share screen? Ini. Ini masih nggak ada ya? Nah, ini udah bisa, Bu. Apa isinya, Pak? Game tadi, yang tadi. Game berburu harta karun? Ah, ya. Template yang dibuat oleh Mas Rufah. Oh iya, sip. Nah, ini template-nya nanti bisa diedit sendiri ya. Ini saya buatnya sehari aja nih, Bapak Ibu. Wow, keren. Apapun, Bapak Ibu. Lucu sekali, Bapak Ibu. Cuma sehari. Ini kayak saya gunakan template untuk desain baru ya. Edit template, gunakan template untuk desain baru. Edit template aja. Ini apa kelihatannya, Pak? Canva? Udah Bu. Berburu harta karun template. Oh. Udah lembar kerja ya? Apa judulnya di mana sih? Game, halaman 1, halaman 2. Oh ya, benar. Berarti ini lembar kerjanya. Nah, Ya, ini saya benar. coba Bapak Ibu ya, semoga suaranya ini agak saya keraskan sedikit. Ini apa Pak Yud? Nggak ada suara. Game berburu harta karun? Bukan yang halaman 1, halaman 2 tadi kan? Bukan. Oh ya. Nah, ini karena saya mute nih suaranya. Coba saya dengeran nggak? Belum. Ya, karena belum di play ya, Bu. Ini harus soundnya, pengaturan soundnya dulu bentar ya. Audio, speaker, nggak ada suaranya masih ya? Nggak ada, Bu. Izin bertanya, aset awal untuk pembuatan template dikasih, Bu. Dikasih semua karena kita baik hati, Bu Fitria Purnamasari. Lahirnya saat bulan purnama, Mas. Saya nih fitur barunya nih gimana nih? Biasanya ada di sini loh. Share suara. Oke, nah. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau Pak Yud saya kirim ke Pak Yud ya. Oke. Nanti Pak Yud yang share screen. Oke, siap. Gak asik kalau nggak ini. Loh. Saya copy. Ini yang tampil di layar apa nih Pak? WA-nya jenengan. My husband. Oh gitu ya. Biasa. Saya stop share dulu. Gitu tuh. Ya kan aman nih. Saya coba Pak Yuda. Kalau ada saya ini masih kikuk sama laptop ini. Nggak apa-apa, Bu. Bisa terima pokoknya.
Alhamdulillah bisa masuk lagi. Oh ya itu saya ya. masuk WA. Bapak bisa Baik. share screen nggak? Sebentar. Tak cek dulu atau langsung tak share screen ya? Share screen aja, Pak. Make host, bikin make host ya. Iya coba. Nah, udah tuh. Ya kan? Oke. Udah terlihat Nah. Bu screen saya? Oh, ada WA Bapak tuh. Nah, ya nggak apa-apa. Saya mau orangnya terbuka orangnya. Nah ini? Edit template aja, Pak, nggak apa-apa. Gunakan untuk desain. Makanya saya bingung cari mana edit, nggak ada di sini. Saya harus kelihatan berwibawa karisma Honda loh ini Bu. Iya. Teman. Jangan lupa nanti Buat itu yang di bawah itu dekat tanda tanya itu, Pak. Pojok bawah kanan tuh ada tanda tanya kan? tanda tanya. Oh ya ini. Nah, sampingnya itu ada panah. Iya. Ada suaranya Udah? nggak? Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Buat saya ada nih. Teman-teman gimana? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Di saya ada. Kayaknya itu pengaturan di ininya, Pak. Di Zoom Bapak. Apa? Saya nggak ketemu pengaturan dia ada itu yang sound on gitu. Turn on. Request remote control. Saya kok nggak nemu di sini ya? Buat teman-teman daripada kelamaan, yang penting ada backsoundnya gitu. Gimana sih Bu? Oh ya udah kita lanjut aja ya. Enggak, benar nggak seru Iya. kalau ada backsound itu lebih seru. Saya masih Iya, betul juga. Gimananya ya? Saya lupa ini. Bapak Ibu mungkin ada yang kasih tahu nggak? Nih caranya. Biasanya di sini ada tulisannya sound on. Sound on nanti mereka tahu gitu Bu. Dia itu di set. Oh ini nih. Also share. Saya nemu udah. Udah, saya stop share ini. Iya coba. Oke. Nah, ada trouble jaringan Pak. Bisa kirim ulang linknya kembali. Oke. Saya. Oh, link apa ini ya? Maksudnya link absen atau link apa ini Bu? Erik Puspitasari. Halo Bu, Anda masih di sana? Sabar ya teman-teman. Bapak Ibu materi nanti bolehkah di-share dan kami gunakan? Boleh, Bu Ratih, silakan. Kami baik hati, tapi sombong. Bu, materi nanti bolehkah di-share? Silakan. Baik, wajar teman-teman semua. Kalau ada kendala seperti ini ya namanya Zoom. Ya seperti ini, sembari beliau mempersiapkan materinya, saya akan mengambil alih sebentar. Silakan Bu, semangat. Anda masih di mood ini? Iya, Mic, lucu banget em, saya sendiri yang keluar. Kan lucu kan? em, iya, mic-nya jangan di mute Bu. Pahit. Oke. Bu, Martapura, Rahmat Soleh. Wah, Pak Rahmat nih. Ini masih kedengaran, Pak? Halo, halo? Oh, kedengeran. Iya, reclaim post. Misbahul Jannah. Bisa gitu. Tadi ada sesuatu yang lucu, Pak. Saya keluar sendiri, saya close sendiri. Kok aneh, Ibu? Anjok saya ini yang ngasih pelatihan ke mereka. Oke, Saya saya latih share apa screen nih lagi mereka? ya. Mm-mm. Oh, ini udah recording. Oke, recording. Pause. Oke. Saya share screen. Oh, ini versinya beda ya. Share sound. Oke. Share. Ini kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Bu.
Aman. Mana ya? Terkeluar lagi. Tanpa. Bisa kita ketahui teman-teman nih, tampilannya Canva-nya Bu Masrufah sangat ribet sekali kan. Banyak template-nya. Beda dengan saya yang orangnya bersihan. Ini apa Pak? Halo, suara jenengan putus-putus Bu. Ini apa Pak? Ini berburu harta karun. Suaranya Oke. putus-putus sekali Bu. System my effect audio quality try closing so application. Nah, oh ya. Udah agak enak. Udah. Assalamualaikum, maaf terlambat. Tidak apa-apa Bu, nggak akan saya suruh pulang kalau terlambat. Mau nemenin Mak, saya tunggu video. Terima kasih sama-sama Bu Aisyah, ikut dong. Berburu harta karun. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran Bu. Ada musiknya? Ada. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Kencengan kayaknya deh Bu. Nah, ini salah satu Bapak Ibu ya. Saya bikin sehari bisa nih. Tapi 5 soal aja. Ini saya ini salah satu contoh levelnya adalah linear Bapak Ibu ya. Nanti itu Identitas pembuat. Nama Masrufah SPD. Nah, ini adalah halaman keduanya. Saya ngasih isi halaman keduanya adalah tentang identitas pembuat. Nanti Bapak Ibu bisa modif sendiri. Harta karun. Identitas Mulai pembuat. dari itu. Nama Masrufah. Hai, perkenalkan, namaku adalah Beno. Aku adalah seorang petualang yang akan berburu harta karun. Untuk mendapatkan harta karun aku harus melewati. Petualangan ini berisi 5 Ini tantangan suara terdiri ini ya, dari baca pertanyaan suara yang AI harus ya. dijawab mulai petualangan dengan Jadi klik kita belajar mulai. gimana suara. Klik tombol memunculkan pan-pan-pan-pan-pan-pan-pannya pertanyaan Nah, dengan ini nih. Ini kan kenapa disebut Bu, linear? terlalu Karena kencang Bu kayaknya suaranya Bu. Musiknya itu. Nah, gimana kedengaran ya Pak? Masih terlalu kencang. Saya matikan saja. Udah kedengeran. Ya. Tes, Itu tes, aja tes, Bu lah, tes. nggak apa-apa. Halo. Oke. Kalau kurang ya nanti aku sendiri. Lanjut lagi Bu. Oke. Nah, ini yang linear Bapak Ibu ya contohnya. Jadi dia untuk mendapatkan harta karun, ini game sederhana ya. Karena juga Canva, navigasi juga sederhana. Jadi nggak bisa yang gimana-gimana, tapi kita bisa mengakalinya untuk membuat game seru. Nah, ini dia tadi dikatakan bahwa si petualang tadi namanya si Beno kan, si Beno dia adalah petualang katanya. Nah, si anak nanti diarahkan untuk story apa namanya sih? Eh, saya lupa namanya bahasanya apa. Jadi diarahkan bahwa ini adalah si Beno, dia mau berburu harta karun. Jadi bantu yuk si Beno untuk mendapatkan harta karun dengan klik mulai. Nah, di sini ada petunjuk gamenya. Nah, petunjuk gamenya petualangan ini berisi 5 tantangan. Misalnya Pak Ibu ingin 10 tantangan, tulis saja 10, 50, berapa terserah. Nah, jadi setiap tantangan terdiri dari pertanyaan yang harus dijawab. Nah, di sini kesempatan kita untuk mengisi tentang materi pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Nah, terus mulai petualangan dengan klik mulai. Terus klik obor untuk memunculkan pertanyaan. Nanti terserah mau temanya apa Bapak Ibu. Ini salah satu tema yang
saya angkat tentang petualangan gitu. Nanti kalau mau cari tentang bajak laut bisa. Terus misalnya dia perjalanan ke goa juga bisa. Tenang Bapak Ibu ya, di Canva itu banyak asetnya kan. Tinggal pilih cari aja. Misalnya petualangan misalnya dia berada di goa, siapa di dalamnya, misalnya seperti itu. Nanti pokoknya di elemen itu tulis aja yang kita inginkan seperti itu. Seperti ini temanya adalah petualangan di hutan berburu harta karun. Jadi otomatis aset-aset elemen yang saya cari itu adalah hutan, terus ada obor, ada orang petualangan, terus ada harta karun. Nanti dimodifikasi saja. Nah, di sini klik obor untuk memunculkan pertanyaan. Terus jawab pertanyaan dengan klik jawaban yang benar. Jika benar, kalian bisa melanjutkan ke soal berikutnya dengan klik lanjut. Nah, jika salah, kamu harus mengulangi lagi klik kembali. Klik tombol keluar untuk menutup permainan berburu harta karun. Nah, selamat berpetualangan untuk mendapatkan harta karun. Semoga berhasil. Nah, baru mulai. Nah, ini. Ini obornya kan tadi petunjuknya klik obor. Jadi kliklah obor. Nah, berarti pertanyaan nih Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya dijawab dengan benar. Misalnya ini kita coba jawabannya ini. Oh, ternyata salah nih Bapak Ibu. Pertanyaannya salah. Maka kalau keluar dia sudah selesai ya. Maka dia harus klik lanjut. Pilihannya cuma dua, keluar atau lanjut. Kalau lanjut berarti dia kembali ke soal tadi. Kembali lagi sampai benar. Untuk sampai menuju harta karun tadi. Nah, ternyata kita coba ini. Nah, ternyata benar. Dapatlah 1 bintang gitu. Kalau saya sih menggambarkannya si anak-anak setelah selesai menjawab mereka dapat 1 bintang. Karena 5 pertanyaan nanti dapatnya 5 bintang. Lanjut. Nah, kalau dia lanjut, dia akan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, klik obor lagi. Apa nih jawabannya, Pak Yud? Eh, eh, mohon maaf Bu, Iya, iya. kalau tanya PAI saya bisa, kalau Oh, ini iya. ampun saya. Nah, ini salah klik. Ini Mm-mm. nilai B misalnya. Apa ini ya Aduh, jawabannya ya? apa gue? Nah, benar. Karena ini pertanyaan ketiga, maka dia mendapatkan bintangnya 3. Nanti modifikasi saja, Pak Ibu ya. Nah, ini salah satu desain level linear tadi ya. Bertahap. Nah, ini jawabannya apa ini? Nah, ini lanjut. Nah, bintangnya 4. Nah, ini mau menuju harta karun nih. Klik lagi. Ini ada backsoundnya Bapak Ibu ya. Cari aja backsoundnya sesuai dengan tema game yang kita buat. Kalau ini petualangan, cari aja backsoundnya petualangan. Nah, ternyata dia sudah selesai nih, ada dapat 5 bintang. Kalau 5 bintang, berarti dia sudah selesai kan tantangannya. Nah, kalau kita klik lanjut, apa yang dapat? Wah, dia dapat harta karun. Nah, dapat 5 bintang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang desain linear tadi ya, desain linear. Kalau desain ini, nah kalau ini desain non-linear. Nah, desain non-linear tadi bagaimana Bapak Ibu? Dia punya pilihan level. Dia punya pilihan level. Kalau di sini ini template-nya tinggal diklik aja, ini template Canva sudah ada di Canva. Tinggal klik aja. Nah, ini sesuaikan template. Kita lihat gimana gamenya. Ini konsep gamenya Bapak Ibu ya, nanti bisa dimodif aja. Nah, let's Wah, play. kayak bagus ya. Ya, kalau ini, oh ya Bapak Ibu, kalau pengen temanya kayak gini, ini cari aja pixel ya, pixel. Tulisan pixel itu gimana sih? P-I-X-E-L. Nah, kalau pixel nanti banyak aja di elemen Canva itu tentang pixel. Nah, ini masuk non-linear apa Ibu ya? Ada answer the case bahasa Inggris ya. Nanti aja diterjemahkan kan di Canva ada fitur menerjemahkan dengan cepat. Jadi nggak rempong-rempong lagi kita.
Ini menjawab pertanyaan, ini pilihan ganda, ini apa namanya Pak? Ini complete the word. Mengisi, ya, melengkapi kata. Melengkapi kata. Cie, barengan. Coba saya klik complete the word. Ya, seperti game Super Mario. Benar. Bu Juwita. Ini masih ini ya Pak Ibu ya, masih kerangka. Nanti diubah aja. Nah, ini kan pertanyaan mereka nih yang di Canva. Who is the CEO of Warner and Spencer? Ganti aja. Nah, answer the question. Oke. Who is the older sister of? Nah, ini ganti aja nanti. Nah, ini yang saya mengenalkan tentang ini ya Pak Ibu ya, non-linear. Ada pilihan di depannya, pilihan level yang mana. Kalau ini levelnya berarti ada yang pilihan ganda, melengkapi kata-kata, atau nanti menjawab pertanyaan. Seperti itu. Nah, oke. Nah, lalu bagaimana desain lab? Ini salah nih ketika nanti saya edit. Level open word. Nah, ini. Kita buka. Nah, ini. Jadi nggak ada level, nggak ada kayak petualangan untuk kayak tadi. Dia sederhana aja. Seperti itu kita coba. Ayo bermain game bersama. Tema hewan. Wah, pasti ada ininya ya, petunjuknya ya. Kami akan memainkan 3 permainan yang berbeda. Terus, kamu siap? Ayo mulai. Hewan apakah aku? Ini bisa dimodifikasi lagi sih sebenarnya kata. Manakah dari berikutnya merupakan ciri-ciri hewan di bawah ini hidup di malam hari? Memiliki tanduk. Benar Pak, hidup di malam hari. Benar. Ya, Wah. kalau diklik. Tebak kata. Rubah. Oke. Rubah. Ya kan tangan saya ini terlalu ini bisa meng-close sendiri loh Pak. Mana tadi gambar Bapak tadi nggak ada. Kok bisa? Nah, ya kan? Share screen. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti sudah bisa direncanakan nih mau bikin game yang seperti apa. Bentar. Ini gimana sih? Nah, oke. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia. Narasi dan cerita. Nah, kalau mau bikin yang game seperti saya tadi, bisa aja cari referensinya Bapak Ibu, supaya ada narasi dan ceritanya nih. Jadi peserta didik bisa kebawa suasana di game tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan narasi dalam game. Misal, tapi ini terlalu ekstrim Bapak Ibu ya, The Last of Us. Ini kayak siapa yang bertahan hidup ya kan? Untuk bertahan hidup. Nah, bisa aja nanti kan setiap ingin bertahan hidup harus menjawab pertanyaan gitu. Ini narasi-narasi aja sih sebenarnya, referensi lah. Terus ada bicara silakan dunia yang luas dengan cerita yang penuh Eh, pilihan dan referensi. Halo, halo, terdengar, ayo. Suaranya putus-putus, Bu. Aduh, kenapa ini ya? Udah. Ini jelas Pak? Jelas. Sekarang Halo? jelas. Halo. Oke. Oke. Nah, ini nanti bisa aja diklik di sini buat bikin cari referensi. Nah, ini dia. Oh
ini alat dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu, saya menggunakan apa aja sih yang di game yang saya buat tadi. Terus tadi ada juga pertanyaan Pak Haryanto ya. Kalau pakai Iya, itu gimana Bu? Nah, itu dia. bisa ngomong sendiri tadi. Iya, jadi saya menggunakan alatnya Canva Bapak Ibu ya, cuma Canva tok, nggak ada yang lain. Kecuali yang aset musik itu saya cari di luar, pakai MP3, MP3 aja udah bisa kok. Nah, terus fitur tautan. Nah, ini nih fungsi dari segala. Nah, segala dari hyperlinknya. Saya klik go, itu dia akan ke halaman mana. Saya klik mulai, itu ke halaman mana. Terus saya klik obor, itu ke halaman mana. Itu adalah kuncinya di fitur tautan. Fitur tautan itu yang mana? Nah, yang ini nih yang saya kasih. Kok belum ini? Ah, ini udah. Nah, fitur tautan itu adalah yang kita klik elemennya, itu ada gambar yang kayak hyperlink kayak gini. Nah, kalau kita klik, nanti tujuannya mau kemana. Nah, itu kuncinya salah satu Bapak Ibu ya, untuk mengaktifkan hyperlinknya. Terus pakai apa lagi? Audio. Audionya ini, audionya ini Bapak Ibu saya anjurkan jangan menggunakan yang ini, yang fitur audionya, tapi unggahan. Nah, Oh, unggahan itu kan itu Pak ya, udah pernah lihat unggahan kan? Ada fitur unggahan kan biasanya? benar. Apa? Nah, ini nih, kelihatan nggak? Nah, ini saya kasih unggah file. Jadi, kalau mau musiknya itu ambil yang di unggahan ini aja. Jadi, Bapak Ibu sekalian download audionya yang diinginkan di Google, searching aja, lalu diunggah ke ini, lembar kerja apa yang berburu tadi. Berburu harta karun tadi di audio sini dengan tipe file MP4. Terus, nah, tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta, ada Macet presenternya, lagi, Bu. presenter. Halo, halo. Ya, oke. Saya harus deket nih kayaknya nih. Ada presenternya kan, kata salah satu peserta, itu bisa pakai Heijin AI Avatar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, ada dua kan presenter, sebenarnya ada berapa presenter itu presenter. Salah satunya tuh adalah dulu tuh yang paling pertama muncul tuh di ID presenter. Terus ada, tapi itu sekarang dibatasi kan kreditnya, cuma satu kali pakai udah hilang. Kalau Heijin AI Avatar ini kayaknya masih bisa nih Bapak Ibu. Nanti coba aja. Heijin AI Avatar. Kalau pakai presenter kan cuma suara aja. Kalau pakai presenter juga bisa. Jadi gambar kita yang bicara, yang ngomong tadi bisa. Kalau saya tadi dari audio aja kan, nggak ada orang yang ngomong-ngomong mulutnya buka-buka gitu, nggak ada kan? Nanti kita coba lah. Nah, salah. Nah, ini nih kalau cara Heijin AI Avatarnya, tinggal klik aplikasi, nanti tuliskan saja Heijin AI Avatar. Nah, di sini bisa upload foto sendiri, biar bicara sendiri kan gitu, fotonya bisa bicara gitu. Atau pakai AI Avatar yang ada di Canva. Itu bisa. Nah, kalau saya tadi pakai fitur bicara tadi pakai text to speech. Nah, text to speech-nya ini ada di fitur Canva. Jadi, ini juga punya kredit, Pak. Jadi Canva itu enggak apa gratis cuma kayak percobaan aja gitu gratis. Ke selanjutnya itu bayar. Nah, kalau text to speech ini, nah ini nih. Nanti buka klik aplikasi, ketik text to speech. Nanti tuliskan aja di sini kata-katanya apa, pilih voice-nya siapa, nah lalu diklik. Dia kalau saya kemarin mencoba kreditnya itu per karakter tulisan. Nah, karakter tulisan. Jadi kalau habis sekitar 1000 karakter mereka menyediakan gratis kalau nggak salah. Nanti coba deh buka akun Bapak Ibu sekalian, gratisnya berapa karakter gitu. Nah, jadi tadi Walaupun kita pro juga nggak gratis itu, Bu. iya Pak, kecuali kita kayaknya saya karena kita tuh kan pro edu kan Pak ya. Pro Heeh. edu itu masih beda, yang pro untuk usaha itu memang beda.
Halo? Ya, halo, 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 halo. Oh, Iya, Pak. gitu. Iya kan yang pro untuk UMKM, untuk bisnis dan selain pendidikan itu mereka kan memang bayar kan? Bayar Mm-mm. per tahunnya lumayan kan? Nah, itu mungkin fasilitasnya memang beda, Pak. Kalau kita gratis memang dikhususkan untuk fitur-fitur untuk pendidikan yang gratis, tapi itu juga terbatas kan? Makanya di setiap elemen itu aset-aset elemen itu nanti ada kan tulisannya edu, kayak ada mahkota tapi edu, mahkota edu. Itu kan pro untuk edu gitu. Bisa dicerna Pak? Eh, bisa, Bu. Intinya terbatas gitu aja lah. Itu tadi Beda pertanyaan. untuk Mm-mm. pro untuk UMKM, maksudnya pro yang mereka benar-benar Iya, bayar gitu benar. sama kita yang Mm-mm. ini. Nah, ini text to speech. Nah, jadi saya pakai ini tadi Bapak Ibu yang ada suaranya, yang musiknya itu pakai unggahan audio, untuk menautkan satu link dengan link lain itu pakai hyperlink gitu. Nah, ini untuk besok nih, Bayu, proses pembuatan gamenya. Jadi untuk materi hari ini sampai alat dan teknologi yang dipakai. Jadi mungkin saya serahkan kepada Pak Yud lagi. Baik, terima kasih tadi penjelasan panjang kali lebar kali tinggi mengenai game ini. Ternyata nggak cuma satu template yang disediakan sama Bu Masrufah, bisa kita modifikasi. Begitu teman-teman, jangan takut nanti template bisa kalian miliki, kalian bisa akses kapan aja gitu. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yakni tanya jawab. Kiranya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami beri waktu dan kesempatan, mungkin 2 orang penanya ya, Boleh. begitu. Silakan teman-teman, ada tidak nih? Kalau nggak ada ya makin cepat makin bagus. Besok kita praktek saja. Masa nggak ada sih? Saya Pak, Oh, Bu. raise hand. Iya, Oh ya, Raisen, Bu Ramlah. iya. Silakan Bu Ramlah. Makasih Dari banyak mana, Bu? atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ramla dari Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menarik sekali pembahasan dari pemateri kita pada malam hari ini terkait games edukatif berbasis Canva. Nah, kan tadi sudah diberikan contoh 5 pertanyaan. Apakah dari misalkan jawaban anak-anaknya itu benar 3, misalkan salahnya 2, apakah ada otomatis penghitungan skornya atau kita menghitung secara manual seperti itu? Macam di kuisis kan dia kan nongolnya oh benarnya sekian, salahnya Iya, sekian. betul. Apakah di Canva kita hitung manual atau otomatis? Terima kasih Bu Ramlah, Makasih pertanyaan banyak. yang bagus. Silakan Bu, langsung dijawab saja Bu. Pada nanti kita lupa. Iya, betul. Terima kasih nih Bu Ramlah, keren banget pertanyaannya. Jadi Bu Ramlah, mungkin peserta lain juga bisa menyimak di Canva masih belum bisa mengakses untuk perhitungan secara menyeluruh nih Bu Ramlah. Jadi kita doakan saja semoga Canva itu bisa nanti mengakses perhitungan nilai gitu. Jadi selama ini hanya Canva bisa masih mengeksplor membuat medianya, namun evaluasinya masih belum. Jadi anak-anak ketika kita membuat game ini mereka seperti seru-seruan aja Bapak Ibu di kelas seperti itu. Bisa juga ini kan menjadi sebuah media yang kita tambahkan di situs web kelas kita. Misalnya kan yang kemarin kelas Canva Batch 4 membuat situs web kelas, nanti bisa nih menambahkan fitur game interaktifnya. Jadi siswa tidak hanya mengerjakan soal, tapi juga ada game untuk keseruannya. Untuk sejauh ini Canva masih belum ada yang mengevaluasi secara langsung seperti Quizzes. Tapi Iya, dia bisa berkolaborasi dengan Quizzes dengan menautkan link tersebut. Nah, tadi hyperlinknya tadi Bapak Ibu yang berfungsi. baik. Kiranya seperti itu Bu Ramlah. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, makasih banyak.
Bu. Oke, terima kasih. Jadi sementara belum bisa untuk keseluruhan ya hasilnya. Kemudian kita ada pertanyaan di mana nih di kolom chat Bu, apakah gamenya bisa dimainkan secara offline? Silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk Canva masih online ya Bapak Ibu ya, masih online. Kalau untuk ke offline-nya, nah itu nanti ada aplikasi bantuannya lagi. Nanti offline itu dia arahnya, kalau menurut pengalaman saya, dia arahnya ke Android. Nah, jadi dia supportnya. Jadi diubah dulu nih dari HTML ke aplikasi sehingga dapat muncul di Android kita. Jadi mainnya offline, kayak game-game di Android gitu. Kalau Wah, bagus banget. iPhone belum. Cuma di Android, bagaimana Iya. kalau di iOS bagaimana? Belum. Waduh, ini iya Bramlah, bukan kaum kita memang. Kayaknya. Nah, Baik, begitu. Sementara cuma di Android ya, Ibu. Kemudian ini dari tadi nih Kak Dev Riandini ini tangannya angkat terus Bu. Saya takut dia pegal. Kita kasih kesempatan aja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya, ini Iya, untuk game edukasi dari Canva ini ya tampilannya menarik ya. Itu kelebihan Canva daripada saya lihat dari game edukasi kalau dibuat dari yang lain gitu. Yang mau betul. saya ingin tanyakan, ini kan bisa nggak Bu, game edukasi yang kita buat di Canva kita masukkan ke articulate storyline khusus game edukasinya? Karena kalau articulate storyline itu kalau saya lihat tampilannya kurang menarik daripada Canva. Asetnya Oh, juga iya itu. Jadi kalau Canva-nya kayaknya penampakannya bagus, template-templatenya menarik buat iya, anak-anak. Gitu. Bagaimana? Terima kasih. betul. Ya, sama-sama Bu. Bu Dev. Gimana tuh Bu? Silakan Bu. Oke, terima kasih. Ibu, siapa tadi Ibu Dev? Dev Riandini. Ya, benar sekali, Ibu. Jadi kalau mau mengatasi, Ibu mau ke artikel storyline, jadi Ibu bisa mendownload asetnya aja dulu, Bu. Kalau asetnya kurang kan di sana asetnya kurang kan, jadi kita tetap merancang di artikel storyline, tapi asetnya ambil di Canva. Jadi 2 kali kerja tuh, ambil dulu asetnya di Canva, baru bikin di artikel storyline-nya. Saya udah lama nih gak buka-buka artikel storyline. Lumayan. Tuh. Apa itu? Ya, silakan. Bu Dev, apakah cukup? Ya, cukup. Terima kasih, Bu. Iya. Sama Ya, Ibu. tadi ya, cara pembuatannya di Artisikulen tadi. Kemudian kita ke kolom komentar ini, Bu. Berarti mainnya pakai layar proyektor gitu di dalam kelas. Silakan, Bu. Di kolom komentar ini ada yang bertanya, mainnya pakai layar proyektor gitu, Bu. Kalau di dalam kelas, sepertinya pakai handphone juga bisa ya, Bu ya? Handphone bisa tampilannya seperti Kemudian pertanyaan dari Bu Wiwi, kalau pembuatan link kelas, Bu, Kenapa, Pak? link ini kalau pembuatan link kelas maksudnya ini gimana, gamenya di-link-kan gitu atau gimana ini? Oh iya, nanti besok tuh membagikan kan, share gamenya. Nanti besok sekalian kita Ya, praktek. iya. Jadi Jadi kalau bisa dalam iya benar Pak. HTML juga bisa. Oke. Kemudian ini Bu dari Dev lagi Bu. Jadi bisa dalam bentuk aplikasi ya, Bu. Bisa, cuma dia tidak support iOS. Gitu. Karena biasanya aplikasi di iOS itu agak ribet keamanannya, dia terjaga sekali. Ya Pak ya. Dari dulu ya iOS itu seperti itu ya. Benar. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian? Ini sepertinya kalau yang pertemuan ini pada nurut-nurut, Bu. Kalau pertemuan di yang kemarin itu maunya mereka langsung praktek,
Terus kalau nggak bisa mereka langsung bertanya sehingga bikin pusing. Kalau yang ini nggak. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini ada lagi nih. Tapi kalau untuk asesmen ini nanti tidak terekam ya resultnya dari masing-masing pemain. Ya, sepertinya belum ya. Nanti dicatat gitu. Nggak kayak ada servernya kayak gitu. Pertanyaan di kolom komentar, Bu. Iya, Tapi kalau untuk mainnya itu asesmen, dengan HP masing-masing apa bisa langsung tampil? Oh ini yang mana ini? Sampai ini. proyektor. Tapi kalau untuk asesmen ini nanti tidak terekam ya hasilnya dari masing-masing pemain. Iya, tidak seperti kayak ini, Bu. Apa sama kayak pertanyaan Ibu yang pertama, Bu Ramlah ya Iya, tadi. Bu Ya, Ramlah. Tante masih ini. Ini mungkin cuma untuk asesmen formatif saja ya Ibu, bukan sumatif. Iya, benar. Nah, Betul. Iya. Atau nanti bisa kiranya siswa menunjukkan hasilnya ketika sudah selesai. Pak, Bu, ini saya sudah selesai. Hasilnya berapa nih? Itu Ya, gurunya dia bisa mencatat seru-seruan lagi. aja gitu, Pak. Oh, saya udah Mm-mm. ketemu harta karun gitu. Saya masih di level Ha-ha. ini, saya sudah dapat bintang gitu. Mm-mm. Seru aja sih. Kalau ingin yang evaluasi, yaitu kemarin kita di kelas Kanva batch 4 itu ya situs web kelas ya Pak Yud ya, Mm-mm. terhubung Ya, hiperlinknya ke Quizizz, ngasih bantuan aplikasi dari luar, Quizizz, ya. Wordle, seperti itu. Mm-mm. Bisa kita tautkan kemana-mana. Kemudian mainnya itu dengan HP masing-masing anak ya Bu. Apa bisa langsung tampil di proyektor supaya seru? Bisa sepertinya ini, Bu Nur Hayati. Mainnya itu dengan HP masing-masing anak ya Bu. Apa bisa langsung ditampilkan di proyektor biar supaya seru? Dulu ini dari Ibu siapa ini? Efek keluar masuk sinyal. Yang atasnya Bu, pertanyaannya. Mainnya yang mana? Yang main tampil di Ya, proyektor. ya. Ibu bisa? Biar sama-sama jawabnya. Oh, Kayak oh. ini juga kan, kayak kuisis kan gitu juga. Kalau mau dipakai proyektor, aja seru-seruan. Apa jawabnya yang mana? Belum paham efek keluar masuk sinyal. Upiksun. Tenang aja, Kak Upiksun. Oh Besok iya. kita akan pelajari lebih mendetail Ini terekod kok, mengenai, Pak. ya Ibu ini gitu ya, Ibu. terekord. Oh, Ibu nih. Mm-mm. Kemudian kita Terekod. bisa langsung praktek bersama besok. Cocok untuk pendalaman materi dalam bentuk latihan soal. Benar, Kak Pak. Hidayat, bener banget ini Kak Hidayat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sepertinya nanti 20.30 akan kita tutup sesi ini. Atau jika memang sudah tidak ada, Banyak perkendalasinya peserta hadir. Nanti mm-mm. diharapkan Bapak Ibu besok bisa bikin sedikit-sedikit ya, atau dari template saya tadi dimodif. Misalnya saya petualang, Ya, nanti cari tema lagi. Bapak Ibu mau apa temanya sambil searching gitu. mungkin Bu bisa dibagikan ke grup tadi link Oh Canva-nya. benar sekali Pak, Ya, tolong bagikan di grup ya Pak. Yang saya kirimkan oke, dulu Pak. siap, Tuh Ibu laksanakan. mengingatkan, saya tuh asal perintah tapi lupa. Memang keren Bu Ramlah ini. Terus saya teruskan di meluncur ke grup terus. Nah, kalian bisa mengedit ini teman-teman pakai template yang sudah disediakan. Atau barangkali besok sebelum kelas dilaksanakan, syukur-syukur sudah jadi. Ganti ini aja, mungkin apa gitu ya temanya gitu. Menyelamat kayak Mario de Bros itu kan menyelamatkan putri kan ya. Bikin seru ininya. Saya coba kemarin itu pakai aplikasi. Baik teman-teman, begitu kiranya
penyampaian dari pemateri kita, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas di bagian apa bisa ditanyakan. Atau memang udah pinter-pinter semua nih Bu, sepertinya Bu. Udah nggak Kayaknya sabar besok mereka banyak buat, nih pertanyaannya besok nih Pak. tidak ada, tinggal eksekusi praktek saja. Wah Bu Nurul, wah, cocok ini. Nah, besok Kamu, nanti iya. Oh, Pak, ini desainnya bentuknya portrait atau landscape ya? Karena kebetulan kalau kita pakai vektor kan biasanya landscape. betul. Hmm. Nah, Oh, nanti silakan kalau Bu. Ibu mau landscape ubah aja langsung Bu. Bisa. Bisa. Itu kan template saya share screen ya. Mm-mm. Jadi Canva itu ada magic Bau. resize-nya ya, magic Ya. resize. Jadi tinggal diubah sekejap. Nah, sekejap gitu. Mana ini? Oke, share. Kan ya. Mana tadi template saya? Ya. Nah, ini kan yang kelihatan ya Pak Yud ya. Kelihatan Bu Aman. Nah, ini kan yang dari landscape Bapak Ibu ya. Nanti andaikan saja ini adalah potret, nanti klik sini aja, ubah ukuran dan alih ajaib. Nah, tadi karena saya ini dari landscape, jadi saya mau ke bentuk video seluler. Nanti kalau pengen bentuknya kayak landscape ini, nanti klik aja di sini presentasi. Hmm, Presentasi itu 16:9, ya kan? Nanti klik aja itu kalau mengubah lembar kerjanya. Kalau sudah diklik, lanjutkan. Nah, salin atau ubah ukuran desain ini, serah. Nah, klik ini aja Pak Ibu. Jadi mau bikinnya potret, mau bikinnya landscape, bisa. Seperti itu. Pakai ubah ukuran dan alih ajaib. Seperti itu. nah begitu. Bapak Ibu, bagaimana? Kelihatan jago sekali kan? Ini Eh, pemateri saya. Satu lagi materi Pak Yud ya, satu materi dalam membuat game itu, kalau ingin Mm-mm. alurnya sama kayak bikin video kan, bikin video konten itu kalau memang benar alurnya itu kan bikin storyboard gitu kan, bikin Ya. storyline gitu kan kalau bikin Mm-mm. video. Nah, kalau di game itu ada namanya flow chart. Nah, flow chart. Jadi itu sejenis alur. Alur kita bikin game biar semua navigasinya berfungsi. Misal ada halaman utama ketika diklik menuju halaman berapa. Nah, itu nanti pakai flowchart. Nah, besok kita bahas flowchartnya. Biar gamenya berfungsi, semua navigasinya dan semuanya berfungsi aja gamenya. Gimana, Bapak Ibu? Gimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang kurang jelas? Mumpung Aman, waktu kita masih ada. aman, aman. Aman. Wah, Bu Ramlah nih mantap. Saya suka suaranya. Tegas, berwibawa. Kepala sekolah kah? Bu, saya Bukan, takut kalau Pak. dengar suara kayak gini, Bu. Apalagi kalau dari lirik kayak gitu. Gitu aja saya udah pasti takut itu sama Bu Ramlah. Oke. Begitu teman-teman, adakah materi kita yang kurang jelas? Ini Pak Rahmat Soleh, gimana aman Pak? Aman, alhamdulillah. Oke, siap. Oke, saya juga nggak sabar ini praktek ini. Kayaknya ini untuk materi ini
Pertanyaannya belum ada deh, Pak. Mungkin Nah, deh. paling besok kita ditembak banyak pertanyaan, Bu. Mm-mm. Baik, kalau memang Ibu Nurul dari Sangatta ya, Bu, SMK atau SMA mana, Bu? Ini buat Bu Nurul ini. Oke. Kak Ani, ada yang ingin disampaikan? Maaf, ini direkod ya? Iya, Direkord, tenang nanti saja, saya nanti ada. nanti saya upload di YouTube Kemarin waktu linknya. daftar Hmm. lihat apa itu linknya WA, jadi agak telat, Mbak. Saya tunggu-tunggu Ah, dari tadi kok nggak kelihatan, nggak ada itu, Mbak. aman, Kak Ani, tenang aja, Rekodnya aman, aja nanti. terkendali. Mm-mm. Soalnya masih Eh, baru, masih mau belajar ini. tenang, besok nanti akan Pak Yuda bimbing. Gaya deh, gaya Terima deh. kasih. Tenang ya, tenang. Padahal aku dewe ra iso. Baik, baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya kira ternyata lokalan aja, ada yang dari luar pulau Jawa juga ini. Gila, pesertanya kali ini keren-keren sekali. Eh, nggak sabar untuk pertemuan besok kita praktek bersama. Saya kira pertemuan kali ini kita akhiri saja sampai sini ya Bu ya. Sampai berjumpa pada kesempatan lain pada besok tanggal 25 Agustus tahun 2024. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kami selaku pembawa acara dan pemateri apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok Terima ya kasih Bapak banyak Ibu Bapak ya. Ibu. Terima kasih syama-syama. Kebetulan sekarang Baik teman-teman boleh meninggalkan ruang Zoom. Apabila ada kegiatan-kegiatan lain kami mengucapkan selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa pasti besok banyak kegiatan. Besok hari Minggu, Pak ya. Nah, benar. Ada jalan santai nggak Bu di sana Bu? Saya nggak pernah ikut nih Pak. Saya lari aja. Iya, Selalu jeneng berantakan jadwalnya. Ibu disuruh jalan nggak suka, senengannya lari. Kalau saya satu-satunya lari ya lari dari masalah Bu. Baik, terima kasih Bu Mas Rufah. Adakah yang ingin disampaikan Bu? Maksudnya kurang-kurang apa tadi kita? Nggak apa-apa ya teman-teman masih ada di sini. Ini lagi-lagi orang-orang yang bersemangat. Bu Eka, Nggak ada sana jalan malam off-cam mingguan. ini. Saya lagi off cam ini. Off cam ini kayak, oh Ibu Eka masih ada. Luar biasa Bu Eka. Masih nih. Lagi ngerjain gamenya. Ibu Mm-mm. Eka yang pembatik ya, Bu? Ikut pembatik ya tadi ya? Bu Nelly Karisma. Di Nelly game. Karisma. Oh, udah level. Ini kayaknya Bu Eka di mute deh. Iya. Oh iya, Bu Eka pembatik sudah level ini jalan apa nih, Bu? Level 2 ya? Level 2. Kenapa tahu, Bu?
Tadi kayaknya ada ini di chat ya. Di chat. Keren. Ya, siapa tadi ya? Saya di kolom chat di level 2 katanya. Oh, enggak saya. Tapi memang iya saya ikutan itu pembatik gitu dan level 2 juga. Level 2 materinya apa, Bu, Wow. sekarang? Apa namanya itu teh? Implementasi, Bu. Masih implementasi. Ada bikin Praktek. ini enggak? Bikin media gitu. Sekarang itu tugas akhirnya teh bikin video kita ngajar, Bu, praktek ngajar Oh iya. pakai perangkat TIK kayak gitu. Kalau dulu saya itu karena masih zaman COVID, jadi bikin video pembelajaran daring gitu, Bu. Sekarang Materinya. mah harus ada muridnya, Bu. Wah, luar biasa. Semangat, Bu Eka. Ibu Siapa tahun tahu berapa, nanti Bu? 2021, Bu, yang COVID itu Oh masih. iya. Ya. Ini mah bukan karena bisa, Bu, tapi pengen bisa. Keren Keren. banget nih. Keren. Orang-orang kayak ibu ini yang maju. Maju. Iya, Pak. Kalau orang kayak saya mundur. Saya orangnya terimaan soalnya. Legowo ya, Pak. Oh. Ngajar pulang, bikin konten, ngajar pulang, bikin konten. Yang penting rekening tetap itu, Pak. Tetap isi, ya kan? Isi utang banyak. Pak Yud hilang nih. Hilang, Bu. Sebentar. Yuk. Udah, Bu, saya izin lab ya, Bu ya. Silakan, Ya. terima kasih, Bu. Sampai ketemu besok lagi, Bu. Ya, Bu. Sampai Mohon bimbingannya ya, Bu ya. Amin. ya Sama Ibu. akan Pak Yuda bimbing. Gayaan. Misbahul Jannah. Ilaha illallah. Waalaikumsalam, Bu Eka. Ya, Bu. Masih ada, Bu Eka, Bu. Misbahul Jannah. Suka lihat pujian itu gak, Bu? Misbahul Jannah. Lagu ya, Pak? Iya tuh ada tuh pujian-pujian kalau mau sholat biasanya, Bu, di antara azan dan iqomah. Baik, Bu, ada yang ingin disampaikan? Ada peserta yang masih belum masuk grup WA loh, Pak. Kan biasanya Wow. kan saya tuh nggak sempat lagi cek apa DM. enggak, cek DM tuh pasti bisa cek ini menyamakan anggota dimasukin formulir sama masuk grup gitu. Jumlah terakhir berapa, Bu? Jumlah di formulirnya saya ceknya ada yang baru masuk lagi nih. Kalau nge-DM saya, nah ya kan ini kan setelah mereka itu ngisi pendaftaran, biasanya submit itu langsung keluar kan WA-nya, Pak. Nah, Iya. ini ada beberapa peserta yang kalau udah submit udah ada, tinggal aja HP-nya gitu. Berapa total buat di situ kan nanti bisa kelihatan berapa orang lagi. Kalau Lip nggak apa-apa nih, Pak, saya stop recordnya. Stop aja recordnya, Bu. Oke, stop. Mana sih stopnya? Oh, sini. You want to stop recording to